bukti-bukti keilahian dan kemanusiaan Yesus dalam Perjanjian Baru. Tadi pembicara pertama sudah menjelaskan bukti-bukti keilahian dan kemanusiaan Yesus dalam Perjanjian Lama. Saya pikir apa yang sudah dijelaskan sangat bagus dan memang nanti kemudian menjadi jelas, menjadi terang benderang ketika kita baca dalam Perjanjian Baru. Jadi materi dari pembicara pertama itu akan saling melengkapi dengan apa yang akan saya bawakan dalam materi saya ini. Jadi kalau kita berbicara tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus, maka kita katakan bahwa topik itu merupakan topik sentral atau tema sentral dalam setiap kitab atau surat Perjanjian Baru. Karena memang itu yang menjadi penekanan setiap surat, setiap kitab Perjanjian Baru. Bahkan kalau kita baca dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, memang tujuan kitab-kitab Perjanjian Baru atau secara khusus Injil ditulis adalah untuk menegaskan bahwa Yesus benar-benar Allah dan dia benar-benar telah menjadi manusia, dan melalui pemberitaan itu setiap kita yang membaca ataupun mendengarnya kemudian menjadi percaya dan diselamatkan. Itu yang menjadi tujuan dari penulisan kitab Perjanjian Baru. Nah, ini saya mengutip pendapat dari Wayne Grudem, seorang teolog Injili yang juga konsen kepada tema-tema teologis, tetapi melihatnya dari perspektif biblikal. Dia mengatakan begini: we may summarize the biblical teaching about of Christ follows. Jesus Christ was fully God and fully man in one person and will be so forever. Jadi sebenarnya dia mau katakan bahwa kalau kita meringkas ajaran Alkitab tentang Yesus atau tentang Kristus, maka akan dirumuskan dalam kalimat seperti ini: Yesus Kristus sepenuhnya adalah Allah dan sepenuhnya adalah manusia di dalam satu pribadi itu, dalam satu person itu, satu pribadi, dan akan seperti itu selamanya. Akan seperti itu selamanya, tidak akan pernah berubah. Jadi itu sudah hakikatnya seperti itu. Nah, kemudian Alistair McGrath, juga seorang teolog yang selalu menjadi rujukan dalam konteks teologi, sistematika ataupun juga apologetika. Dia mengatakan bahwa kesaksian Perjanjian Baru tentang Kristus adalah kompleks. Kadang-kadang secara eksplisit menyebut dia sebagai Tuhan. Di tempat lain itu menggunakan gelar yang sangat sugestif yang merujuk kepada Mesias, Anak Allah, Tuhan, Juru Selamat. Jadi memang gelar-gelar ini selalu merujuk atau mau menekankan tentang keilahian daripada Yesus. Kemudian Louis Berkhof, ya ini mungkin bukunya paling sering kalian baca. Louis Berkhof juga mengatakan gereja menerima doktrin dua natur dalam satu pribadi. Bukan karena gereja memiliki pengetahuan yang lengkap tentang misteri ini, akan tetapi karena gereja jelas melihat di dalamnya terdapat sebuah misteri yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Artinya, Berkhof mau mengatakan bahwa memang gereja percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dari mana informasi itu? Ya tentu dari Alkitab. Karena Alkitab mengatakan seperti itu. Kalau dalam konteks saya berbicara ini, ya saya tentu berbicara dalam konteks Perjanjian Baru. Tetapi tadi pembicara pertama juga sudah menegaskan bahwa
Ternyata di dalam perjanjian lama, sekalipun itu hanya sifatnya bayang-bayang atau tipologi, tetapi PL juga sudah memberikan gambaran yang jelas bahwa Yesus itu memang nantinya akan berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi ternyata tidak semua kita atau tidak semua orang Kristen atau gereja percaya akan hal ini. Ada juga yang tidak setuju. Ada kelompok yang menolak keilahian Yesus, ada juga kelompok yang menolak kemanusiaannya, atau dalam pengertian mereka tidak percaya kepada kemanusiaannya. Jadi ada beberapa pandangan yang mungkin juga sudah sering kalian dengar, yang seringkali menolak keilahian dan kemanusiaan Yesus. Pertama itu misalnya dari kelompok Ebionisme. Ebionisme ini menolak keilahian Yesus. Jadi bagi mereka Yesus adalah manusia yang dikaruniai sifat-sifat kebenaran dan hikmat yang luar biasa, tetapi tidak adikodrati, tidak ilahi. Yesus itu hanyalah Mesias secara alamiah atau secara manusia. Jadi kelompok Ebionisme ini menolak keilahian Yesus. Kemudian kelompok kedua itu Arianisme. Arianisme itu mengatakan bahwa Yesus atau yang sering kita kenal sebagai firman Allah, ya karena dalam perjanjian baru terutama dalam narasi Yohanes, memang Yohanes kemudian identik dengan istilah logos yang kemudian kita kenal bahwa itu mengacu kepada Kristus. Bagi kelompok Arianisme, mereka mengatakan bahwa Yesus hanyalah ciptaan pertama dan ciptaan yang paling tinggi, di mana melaluinya Allah itu akan bertindak, berkarya. Nah itulah sebabnya karena dia ciptaan, maka pasti Yesus memiliki awal. Kalau memiliki awal berarti dia tidak kekal, karena dia dicipta. Nah ini juga secara jelas, secara tegas menolak keilahian Yesus. Karena kalau Yesus ilahi berarti dia kekal. Yesus Allah berarti dia kekal. Dan tadi sudah disinggung oleh pembicara pertama bahwa dalam konteks Kejadian pasal 1 itu juga sudah mengindikasikan bahwa Yesus juga adalah pencipta dari alam semesta ini. Nah, dua kelompok ini menolak kealahan atau keilahian Yesus. Kemudian kita melihat kelompok ketiga, yaitu kelompok docetisme. Kalau tadi menolak keilahiannya, maka sekarang ini mereka menolak kemanusiaannya. Jadi Yesus itu hanya kelihatan manusia, tetapi sebenarnya tidak benar-benar manusia. Mengapa mereka beranggapan seperti itu? Karena docetisme ini sebenarnya latar belakangnya berasal dari ajaran Plato atau Platonisme. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak mungkin benar-benar mengambil rupa kebendaan, rupa manusia. Karena yang bendawi itu adalah jahat, sedangkan Yesus itu sempurna dan kudus. Itulah sebabnya kemanusiaan Yesus bagi kelompok docetisme hanyalah hayalan, tidak benar-benar manusia. Dan kelompok terakhir yaitu apolinarisme. Kelompok ini memangkas kemanusiaan Yesus. Jadi mereka menerima kemanusiaan sejati tetapi tidak seluruhnya. Secara fisik Yesus manusia, oke, itu bagi mereka. Ya, Yesus memang manusia secara fisik, tetapi tidak secara psikis atau psikologinya bukan manusia. Karena dia adalah Allah. Lalu bagaimana? Ini pertanyaannya akan kita jawab dalam seminar ini. Apakah dalam kitab-kitab perjanjian baru memuat bukti yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati? Ini yang coba kita mau cari. Pertanyaan ini yang coba akan menuntun kita masuk lebih dalam, menelisik lebih dalam
seperti apa kitab-kitab Perjanjian Baru bercerita, mendeskripsikan tentang Yesus atau tentang Kristus. Karena tadi ada 4 kelompok minimal. Sebenarnya kalau kita buka buku-buku teologi sistematika bisa bertambah lagi sebenarnya. Kelompok rasionalis juga sudah tidak lagi begitu meyakini tentang keilahian daripada Yesus. Nah, kita coba perhatikan bukti keilahian dulu. Bukti keilahian Yesus dalam Perjanjian Baru. Memang kalau kita memperhatikan dan membaca dengan jelas kitab-kitab Perjanjian Baru, maka di sana kita akan jumpai begitu banyak bukti yang menegaskan tentang keilahian Yesus. Pertama, kita lihat konfirmasi Yesus sendiri. Apakah Yesus pernah berkata bahwa aku adalah Allah? Coba kalian ingat-ingat. Apakah Yesus pernah berkata bahwa aku adalah Tuhan? Ya memang secara gamblang seperti itu, memang Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dia adalah Allah. Akan tetapi ada pernyataan, ada perkataan Yesus yang memberikan indikasi bahwa dia adalah Allah. Sekalipun tidak ada pengakuan secara langsung dari dirinya bahwa dia adalah Allah, tetapi dari beberapa pernyataan yang dia kemukakan di hadapan publik, apakah itu di depan orang banyak ataukah di depan murid-muridnya, itu memberikan indikasi bahwa dia adalah Allah. Itu berdasarkan pernyataan Yesus sendiri. Bahkan bagi Millard J. Erickson, dia katakan bahwa pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Yesus itu tidak pantas diungkapkan oleh seorang yang bukan Allah. Maksudnya bahwa apa yang dikemukakan Yesus itu menunjukkan sebenarnya bahwa dia adalah Allah. Karena kalau dia bukan Allah, itu tidak pantas dia kemukakan. Sehingga kemudian dari pernyataan-pernyataan itu memberikan indikasi bahwa memang Yesus adalah Allah. Yesus memang ilahi. Nah, kita lihat pertama dari Matius 13 ayat 41. Dalam Matius 13 ayat 41 menegaskan bahwa dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, artinya yang bisa memerintahkan malaikat itu kan hanya Allah kan. Kalau dia bukan Allah, bagaimana mungkin Yesus bisa menyuruh malaikat-malaikat? Bahkan kalau kita baca dalam Lukas pasal 12 ayat 8 sampai 9 dan 15 ayat 10, di mana malaikat itu dikatakan adalah malaikat Allah. Sehingga kalau Yesus bisa menyuruh malaikat Allah, berarti dia bukan manusia biasa. Dia juga adalah Allah. Leon Morris mengatakan bahwa peletakan kata menyuruh di awal kalimat menunjukkan penekanan. Ini bukan pekerjaan yang biasa malaikat kerjakan. Hal ini mereka kerjakan semata-mata karena Yesus yang menyuruh mereka. Jadi ada semacam kedaulatan tertinggi yang lebih sering dikaitkan dengan Bapa. Tetapi dalam konteks ini, Yesus yang adalah anak akan bersama dengan Bapa di dalam pemerintahan itu. Artinya bahwa Yesus memang ilahi. Yesus memang Allah. Itu pertama. Yang kedua, Markus pasal 2 ayat 5. Dalam Markus pasal 2 ayat 5, Yesus menegaskan suatu pernyataan yang kemudian menyinggung ahli-ahli Taurat. Bahkan menuduh Yesus menghujat Allah. Karena apa? Karena Yesus mengatakan bahwa anakku dosamu sudah diampuni. Jadi Yesus mengemukakan suatu pengampunan dosa. Nah, siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah kan? Alan Cole mengatakan para ahli Taurat memang benar. Berdasarkan pengalaman mereka, Allah sajalah yang dapat mengampuni dosa. Dan bagi mereka Yesus telah menghujat Allah dengan menganggap bahwa ia memiliki hak mengampuni dosa seseorang. Itu kata Alan Cole. Jadi meskipun harus kita lihat bahwa dalam benak para ahli Taurat, mereka tidak memikirkan bahwa Yesus ini adalah Allah.
Dari sisi manusia memang benar. Kalau Yesus hanya manusia, ya Yesus memang hujat Allah. Tetapi Yesus mengatakan seperti itu karena memang dia adalah Allah. Sehingga sekali lagi Markus pasal 2 ayat 5 menunjukkan tentang satu pengakuan yang sekalipun tidak langsung dari bibir Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Yang ketiga Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 dan kemudian Markus 2 ayat 27 sampai 28. Di situ menegaskan, dua bagian ini menegaskan bahwa Yesus duduk di atas tahta kemuliaannya dan dia juga menegaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus itu Tuhan atas hari Sabat. Franz dia mengatakan seperti ini. Inilah penerapan penuh dari kerajaan dan kekuasaan yang dibayangkan oleh nubuat itu bagi anak manusia. Dan yang sudah disinggung oleh Yesus dalam berbagai kesempatan. Semua bangsa akan dikumpulkan untuk dihakimi dan mengingatkan kita kepada Yoel 3 ayat 2. Tetapi di sana hakim itu adalah Allah sendiri. Bagian ini seluruhnya melimpahkan kepada Yesus kekuasaan yang dalam perjanjian lama dimiliki oleh Ayah Allah sendiri. Allah di sini maksudnya Allah Bapa. Yahweh tadi itu, YHWH itu yang disinggung oleh Pak Oren. Tetapi dalam konteks ini Yesus seolah-olah dia mau menunjukkan bahwa dia sejajar. Dia sama dengan Allah Bapa itu. Sehingga sekali lagi kita bisa katakan bahwa ini juga menegaskan tentang kealahan Yesus. Kealahan Yesus. Kemudian yang keempat Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata bahwa dia satu dengan Bapa. Kemudian pasal 14 ayat 7 sampai 9. Siapa yang melihat dan mengenal Yesus sama saja melihat dan mengenal Bapa. Artinya bahwa ada kesatuan antara dirinya dengan Bapanya, dengan Allah itu. Sehingga ini juga memberikan penegasan kepada kita bahwa Yesus itu Allah. Yesus itu Allah yang sejati. Kemudian Yohanes 8 ayat 58 sampai ayat 58 kemudian pasal 3 ayat 13. Di situ dia katakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yang pasal 8 itu. Dan pasal 3 ayat 13 dia juga menegaskan bahwa dia berasal dari surga. Ini kalau hanya manusia biasa yang mengemukakan argumentasi seperti ini, maka itu tidak mungkin. Ini yang dikatakan Miller J. Erickson tadi bahwa ungkapan-ungkapan Yesus itu ungkapan-ungkapan yang tidak biasa. Tidak biasa diungkapkan oleh seorang manusia biasa. Matius 26 ayat 63 sampai 64. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia dan tentang kedatangannya yang kedua. Nah, istilah anak manusia ini juga menarik karena istilah anak manusia kalau kita merujuk kembali kepada PL ini sangat ilahi. Itu bukan istilah yang biasa dikemukakan oleh manusia biasa saja. Tetapi karena ini kemudian Yesus kemukakan dan menyebut bahwa dirinya adalah anak manusia, maka sebenarnya juga dia mau menegaskan tentang keilahiannya dia. Nah, saya mengutip pendapat Josh Eldon Lett, dia katakan bahwa dengan penunjukan dirinya sebagai anak manusia, Yesus mengklaim sebagai Mesias. Tetapi dengan cara ia menggunakan istilah itu, ia menunjukkan bahwa kemesiasannya adalah bentuk yang sangat berbeda dari bentuk populer yang selalu didambakan. Sebelum manifestasi apokaliptis sebagai anak manusia ini, Yesus adalah anak manusia. Hidup menyamar di antara manusia yang pelayanannya bukan memerintah dalam kemuliaan, melainkan dalam kehinaan untuk menderita dan mati untuk manusia. Jadi jelas sekali bahwa ungkapan anak manusia ini sebenarnya menegaskan dia sebagai Allah. Nah, yang berikutnya Yohanes 20 ayat 28. Ini pengakuan Thomas, murid Yesus. Ketika muncul keraguan dalam diri Thomas tentang kebangkitan Yesus, dan akhirnya dia katakan bahwa kalau saya tidak
memasukkan jariku ke lubang di lambung Yesus itu atau di telapak tangannya itu, maka dia tidak akan percaya. Tetapi kemudian Yesus menampakkan diri dan di situ ada Thomas, dan akhirnya Thomas mengemukakan pengakuan ini. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi ini pengakuan yang sekalipun bukan dari Thomas, bukan dari diri Yesus, tetapi kemudian reaksi Yesus apa? Yesus tidak menolak pengakuan itu. Secara tidak langsung dia mau membenarkan apa yang dikatakan Thomas, bahwa memang Yesus adalah Tuhan dan Allah. Bahkan Ramsey Nichols dalam komentrinya, dia katakan bahwa dia tidak menjadikan dirinya Tuhan atau sama dengan Tuhan seperti yang dituduhkan oleh para lawannya. Namun dia adalah Tuhan. Dan sekarang akhirnya murid-muridnya mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Diwakili oleh pengakuan daripada Thomas, seorang murid yang skeptis, murid yang ragu-ragu. Tetapi kemudian setelah dia diyakinkan dengan penampakan Yesus, akhirnya dia pun mengemukakan satu pengakuan iman yang luar biasa. Berikutnya, Yohanes pasal 5 ayat 21 dan pasal 11 ayat 25. Dua bagian ini mengindikasikan atau menegaskan bahwa Yesus memiliki kuasa yang sama dengan Bapa, termasuk membangkitkan orang mati. Bahkan dia katakan sendiri bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Artinya bahwa Yesus memang adalah Allah, sama dengan Bapa. Nah, kemudian kita lihat kesaksian para penulis Perjanjian Baru. Kalau tadi masih berbicara konfirmasi dari diri Yesus sendiri. Nah, sekarang kita lihat apa yang penulis-penulis Perjanjian Baru sampaikan tentang keilahian Yesus. Pertama, kita lihat apa yang dikemukakan oleh Yohanes, terutama dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Ini prolog, bagian dari prolog Injil Yohanes yang sangat terkenal. Di situ dikatakan en arche en hologos kai hologos en stonteon kai theos en hologos. Tetapi saya hanya akan melihat bagian C-nya. Theos en hologos. Saya akan mengutip apa yang Daniel Wallace katakan tentang frasa ini. Daniel Wallace menulis satu buku gramatikal bahasa Yunani yang menjadi buku standar kalau kita belajar bahasa Yunani, khususnya sintaksis untuk eksegesis Perjanjian Baru. Dia katakan begini, Theos and hologos should be translated the word was God, rather than God was the word. Maksudnya dia mengatakan begini, Theos and hologos seharusnya diterjemahkan firman adalah Allah, daripada Allah adalah firman. Mengapa demikian? Memang penekanannya di situ ada pada kata logos. Sekalipun theos juga nominatif ya. Nah, itulah sebabnya dalam komentrinya Ramsey Nichols dia katakan begini, penempatan Tuhan atau theos pada posisi pertama dalam klausa itu, theos and hologos, sebelum kata kerja. Jadi N ini kata kerja. Tadi disinggung juga oleh Pak Oren, Amy, kata kerja bantu. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin bisa disejajarkan dengan to be, kata kerja bantu. Jadi dia katakan, Nichols katakan bahwa penempatan Tuhan atau theos sebelum kata kerja memberinya kepastian tertentu, memperingatkan kita agar tidak mereduksinya menjadi kata sifat saja.
Pada saat yang sama tidak adanya artikel, tidak adanya kata sandang, gitu ya. Tidak adanya kata sandang di depan di depan kata theos itu sebenarnya mau menekankan bahwa adanya relasi yang intim, yang dekat dan tidak dapat dipertukarkan. Tadi kan juga Wallace kan memberikan satu terjemahan rujukan, sebaiknya diterjemahkan sebagai Allah. Firman itu adalah Allah, bukan Allah adalah firman. Jadi dimulai dari menerjemahkan logos dulu, sekalipun logos posisinya di belakang. Jadi dia katakan, Michaels katakan bahwa tidak bisa dipertukarkan. Sementara firman adalah Tuhan atau Allah itu, dan Tuhan lebih dari sekedar firman. Ditambahkan Wallace, saya mengutip lagi apa yang dikatakan Wallace. Dia katakan bahwa logos termasuk dalam kategori yang lebih besar yang dikenal sebagai theos. Kekuatan konstruksi ini kemungkinan besar menekankan sifat dari firman itu, bukan identitasnya tetapi sifatnya. Artinya firman adalah Allah sejati, tetapi dia bukan pribadi yang sama dengan theos. Nah, ini menarik ya, ini menarik sekali nih. Dia adalah Allah sejati, pribadi Allah sejati, tetapi dia bukan theos yang disebutkan sebelumnya dalam ayat tersebut. Artinya Yesus itu adalah Allah, tetapi dia bukan Allah Bapa. Nah, ini nanti merujuk lagi kepada ajaran Allah Tritunggal. Artinya dari Yohanes pasal 1 ayat 1 seperti yang dikemukakan di sini, sekali lagi Yohanes menegaskan tentang kealahan dari Yesus Kristus. Kemudian penulis surat Ibrani pasal 1 ayat 3 menyebut Yesus atau Sang Anak sebagai cahaya kemuliaan Allah, serta wujud dari Allah, atau dalam teks Yunaninya tertulis karakter tes neostaseos autou. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Peterson. Jadi dia katakan bahwa sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah, Sang Anak nyata dalam kepribadiannya, tidak hanya dalam perkataannya tetapi juga bagaimana sebenarnya tabiat Allah itu. Dia terus-menerus menopang ciptaan dan mengatur segala peristiwa sejarah dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, yang telah menjadikan segala sesuatu pada mulanya. Jadi penulis Ibrani juga menegaskan tentang keilahian Yesus. Dan yang ketiga yaitu Paulus. Saya hanya akan mengambil dua bagian dari surat Paulus. Pertama dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Di situ Paulus menyebut Yesus sebagai eikon, gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Dan juga dalam Filipi pasal 2 ayat 6, di situ Paulus menyebut Yesus sebagai rupa Allah atau morphe theu, rupa Allah. Jadi apa yang kemudian dikemukakan oleh Paulus di sini jelas dia juga menegaskan tentang apa? Keilahian. Francis Folkes dalam komentarnya tentang surat Filipi pasal 2 ayat 6 itu, dia katakan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah sebelum ia menjadi manusia, dan tetap sebagai Allah. Ia rela menanggalkan kemuliaannya sebagai oknum yang setara dengan Allah. Nah, kalau kita baca surat-surat PB lagi itu banyak sekali kita akan jumpai bukti-bukti yang menegaskan tentang keilahian Yesus. Banyak sekali. Kita tidak akan kekurangan materi kalau hanya berbicara tentang keilahian Yesus dalam konteks Perjanjian Baru. Nah, dengan demikian bukti-bukti dari kitab Perjanjian Baru seperti yang telah saya uraikan di atas memberikan penegasan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Kebenaran ini menunjukkan bahwa bukti itu valid
dan meruntuhkan pandangan yang meragukan keilahian Yesus, seperti tadi yang saya sudah singgung, yaitu Ebionisme dan Arianisme. Jadi tentu apa yang dikatakan oleh kelompok Ebionisme dan Arianisme itu sudah runtuh. Karena ternyata Perjanjian Baru memberikan kita banyak sekali bukti. Berikutnya saya akan masuk dalam bukti-bukti kemanusiaan Yesus dalam Perjanjian Baru. Ini juga kita menemukan banyak sekali materi atau informasi tentang kemanusiaan Yesus. Di mana semua bukti itu menegaskan bahwa Yesus manusia sejati. Pertama, kelahiran Yesus. Ini ya, kelahiran Yesus. Yesus lahir dengan secara manusia. Dia dikandung 9 bulan. Yang bedanya adalah dia tidak melalui proses pertemuan antara sperma dan sel telur itu. Tetapi uniknya karena dia dikandung dari Roh Kudus. Tadi Pak Oren katakan Adam itu manusia yang unik karena eksistensinya dalam dunia tidak perlu laki-laki dan perempuan karena dia langsung dibentuk oleh Allah. Yesus juga. Yesus hanya perlu perempuan. Yesus perlu perempuan, perlu rahim, tetapi dia tidak perlu laki-laki. Itu uniknya ya. Karena dikatakan Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Jadi bukti pertama yang jelas dan tegas menunjukkan tentang keilahian Yesus, kemanusiaan Yesus, yaitu bukti dari kelahirannya. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus itu tidak turun dengan tiba-tiba saja dari surga. Dan kemudian menampakkan diri kepada manusia di bumi. Tidak, tapi dia melalui suatu proses kelahiran. Hal ini tentu menegaskan bahwa dia adalah manusia sejati. Yang kedua, kehidupan Yesus. Jadi kehidupan Yesus, dia dikatakan bahwa dia mulai dengan masa kecil, remaja, sampai dewasa. Ya memang dalam Alkitab tidak semua periode itu dicatat. Ada periode yang memang tidak dicatat oleh Alkitab. Itulah sebabnya periode itu menimbulkan banyak spekulasi. Ada yang mengatakan bahwa dia ke India lah, atau dia ke sana lah. Tetapi itu tentu tidak bisa kita percaya karena tidak dikatakan oleh Alkitab. Tetapi kalau kita baca dalam Lukas pasal 2 ayat 52, di situ disampaikan bahwa Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya bahwa Yesus memang melalui satu proses alami menunjukkan bahwa dia adalah manusia sejati. Millard J. Erickson mengatakan Yesus tumbuh secara jasmania karena dipelihara dengan makanan dan minuman. Artinya dia bukan tidak pernah makan. Dia juga lapar kan? Dia juga minum sama seperti kita. Karena memang dia juga manusia sejati. Jadi Millard J. Erickson katakan dia tumbuh karena dia makan dan minum. Yesus tidak mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa, sekalipun demikian tubuhnya sempurna dan lebih dari kita karena dia tidak ada di dalam dosa. Itu saja yang membedakan Yesus dengan kita. Kalau kita kan masih dibelenggu dengan kedagingan. Yesus memang tidak ada itu. Tetapi hal-hal yang natural lainnya itu dia juga rasakan dalam periode kehidupannya. Periode yang ketiga itu penderitaan dan kematian Yesus. Yesus mengalami penderitaan. Kalau dia hanya Allah atau dia tidak benar-benar menjadi manusia, seperti yang dikatakan oleh kelompok docetisme dan apolinarisme tadi, artinya dia tidak mungkin mengalami seperti Yohanes 19 ayat 30 dikatakan bahwa sebuah tombak ditusukkan ke dalam lambung Yesus dan darah kemudian mengalir keluar. Artinya dia juga sama dengan kita, punya tubuh fisik. Punya
tubuh yang sama dengan kita. Dia punya darah. Yesus juga punya perasaan, punya emosi. Contoh kalau kita lihat dalam kisah kematian Lazarus, ketika Lazarus mati, Yesus juga merasakan kesedihan yang dalam di situ. Bahkan kalau kita baca di situ ada satu istilah yang digunakan dalam ayat 38 dalam Yohanes pasal 11 kalau nggak salah. Ketika Lazarus mati dikatakan oleh penulis di situ bahwa masgullah hati Yesus. Istilah masgullah itu menunjukkan betapa Yesus merasakan emosi dan perasaan layaknya manusia pada umumnya. Bahkan Reader Boss mengatakan gambaran sang penginjil akan Yesus di sini bukan Yesus yang dalam segala kemuliaannya, yang melebihi segalanya, yang sangat ditinggikan dan tidak dapat mengalami penderitaan manusia, tidak menoleransi air mata dan kehadirannya. Sang penginjil tepatnya di tengah-tengah gambarannya dalam mujizat yang tidak terpahami dan tidak dapat digambarkan ini memasukkan ungkapan terkuatnya akan eksistensi Yesus sebagai manusia. Jadi dia juga punya perasaan, punya emosi sama dengan kita. Dan yang kelima adalah Yesus juga lapar. Matius 4 ayat 2. Ketika dia berpuasa, dikatakan dia lapar. Bahkan dia dicobai oleh iblis. Dicobai oleh iblis dan dia mengutip Ulangan 8 ayat 3 mengindikasikan bahwa dia memposisikan dirinya sama dengan manusia. Karena Ulangan pasal 8 ayat 3 itu adalah ayat yang dialamatkan kepada manusia. Dan ketika dia mengutip ayat itu untuk dirinya sendiri, mau menegaskan bahwa dia juga adalah manusia sejati. Hanya yang membedakan adalah sekali lagi dia tidak berdosa. Louis Berkhof mengatakan meskipun secara hukum Yesus dijadikan berdosa, jadi ketika dia nanti disalib dia memang dijadikan berdosa karena semua dosa-dosa kita ditimpakan kepada dia. Tetapi secara etis dia bebas dari segala macam kecemaran oleh karena keturunan maupun dosa karena perbuatan. Jadi dia tidak memiliki keterkaitan dengan dosa turunan bahkan dalam perbuatannya. Itulah sebabnya dia tidak pernah berdoa untuk meminta ampun karena dosa dan pelanggaran yang dia sudah lakukan. Bahkan Wayne Grudem sekali lagi katakan begini, the virgin birth also makes possible Christ true humanity without inherited sin. Jadi karena dia lahir, jadi itu berapa? Oh 5 menit. Dia lahir dari seorang perawan, jadi penekanan Grudem dia lebih kepada keperawanan Maria yang mengandung bayi Yesus. Jadi itu menjadi salah satu indikasi Yesus tidak kemudian memiliki apa? Dosa turunan itu. Tidak seperti kita. Kita mewariskan dosa yang dari orang tua kita atau yang disebut dengan dosa turunan dari Adam itu. Tapi Yesus tidak seperti itu. Nah, dengan demikian bukti-bukti dari kitab Perjanjian Baru telah menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia sejati melalui inkarnasinya atau kelahirannya sebagai manusia. Hanya saja yang membedakan Yesus dengan manusia pada umumnya adalah dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Memang dulu Adam juga pernah dalam posisi ini. Adam itu pernah hidup sebagai manusia, tidak berdosa. Tetapi kemudian dia berdosa. Tetapi Yesus sampai hari ini dia adalah manusia satu-satunya yang tidak berdosa. Lalu apa implikasi teologisnya? Pertama, keilahian dan kemanusiaan Yesus menyatu dalam satu pribadi. Memang ini menjadi diskusi sebenarnya. Bagaimana kita memahami keilahian dan kemanusiaan itu bersatu dalam satu pribadi itu? Seperti apa penyatuannya itu? Itu juga yang selalu menjadi debat atau perdebatan, menjadi topik yang selalu didiskusikan dalam sepanjang sejarah gereja.
Nah, topik inilah yang sebenarnya melahirkan kayak ebionisme tadi, arianisme tadi, karena mereka gagal melihat bagaimana keilahian dan kemanusiaan itu bisa menyatu dalam satu pribadi itu. Tetapi saya mengutip apa yang Gerald Bray katakan. Gerald Bray dalam buku Allah Adalah Kasih, Teologi Biblikal dan Sistematis. Dia katakan begini, kesaksian Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Bukan setengah yang satu dan setengah yang, bukan 50% Allah, 50% manusia kemudian menyatu menjadi 100%. Enggak seperti itu. Tetapi betul-betul dia adalah Allah yang sejati, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, menyatu di dalam satu pribadi. Seperti apa memahami itu secara tuntas, bagi saya itu sesuatu yang misteri. Kita harus kembali ke titik itu. Bahwa kita tidak akan pernah bisa memahaminya secara tuntas. Dan seperti apa penyatuan itu sepertinya itu juga tidak bisa kita bayangkan. Yang paling sering diperdebatkan itu adalah ketika Yesus mati, ya kan? Ketika Yesus mati bagaimana? Karena kita tidak bisa mendikotomikan keilahian dan kemanusiaan Yesus, itu tidak bisa. Tetapi yang harus kita ingat bahwa keilahian dan kemanusiaan Yesus itu sudah menyatu dalam satu pribadi, yaitu Yesus. Yang kedua, implikasi teologis yang kedua, Yesus layak dan dapat menjadi pengantara dan juru selamat manusia berdosa. Mengapa dia layak? Karena dia adalah Allah dan manusia. Untuk menjadi penebus, kita perlu satu manusia yang bebas dari dosa. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Makanya Allah memutuskan harus mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menjadi manusia. Sehingga dengan demikian, dengan dia menjadi manusia, maka dia bisa menjadi pengantara dan juru selamat. Nah, mungkin ini nanti kita kaitkan dengan apa yang disampaikan pemateri pertama tadi, bahwa Yesus juga dalam tipologi dalam perjanjian lama itu, salah satu tipologinya itu adalah kurban itu. Kurban yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan itu kemudian menjadi jelas, menjadi nyata dalam pribadi Yesus. Yang ketiga, orang Kristen dapat mengenal Allah yang benar melalui Yesus. Jadi karena dia adalah Allah, betul-betul Allah, dan di mana Allah itu sudah menjadi manusia dan betul-betul manusia, maka dengan Yesus kita kemudian bisa mengenal Allah yang benar. Allah yang sejati. Tidak mungkin lagi kita akan salah pilih. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 9, Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bruce Milne katakan dalam komentarnya, dia katakan bahwa ungkapan Yesus ini mengindikasikan bahwa perkataan serta karya Yesus adalah perkataan serta karya Bapa di dalam dirinya. Ini luar biasa. Karena ini hanya kita jumpai di dalam Yesus. Di luar Yesus kita tidak menemukan ini. Kemudian yang keempat, Yesus menjadi objek penyembahan dan doa. Erikson mengatakan menyembah Yesus itu layak. Karena Yesus bukan sekedar yang tertinggi dari semua ciptaan, tetapi dialah Allah sendiri yang setara dengan Bapa. Ia pantas menerima pujian dan ketaatan kita sama seperti Allah Bapa. Bahkan Berkhof menambahkan menyebut Yesus layak menerima penyembahan dan objek doa setiap orang Kristen karena penyatuan natur keilahian dan kemanusiaannya. Jadi dengan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati, maka dia layak kita sembah. Dan doa kita semua diarahkan kepada Yesus. Yang kelima, Yesus adalah model atau teladan manusia yang sempurna. Memang yang kelima ini harus hati-hati. Karena jangan sampai kita hanya menjadikan Yesus sebagai teladan saja. Atau model kita saja. Tetapi juga perlu kita melihatnya sebagai teladan. Karena dialah manusia yang sempurna. Jadi kalau kita mau hidup sebagai manusia yang sempurna yang dikehendaki oleh Allah,
lihatlah kepada manusia Yesus. Dia manusia yang taat, manusia yang betul-betul tidak pernah mengingkari atau melawan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan dalam materi saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke moderator.